Saya panggil abang itu atau bapak ini karena Udah, santai saja, abang nih. Are we gonna be there together? what's up guys. Jadi hari ini saya di Lapas Tika 2 Bolangi Kabupaten Goa. Saya mau bincang-bincang dulu sama Kalapas yang baru. Ikuti saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini saya di Lapas Tika Minasa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya ditemani oleh Pak Kalapas. Salam corona Pak Kalapas. Iya. Pak, kemarin kan saya lihat berita Bapak baru dilantik seminggu ya? Ya, tepatnya tanggal 21 Januari kemarin saya serah terima jabatan. Kalau pelantikan sudah dari sebulan yang lalu. Jadi guys, saya orang pertama berkunjung di sini barangkali. Iya, betul sekali. Pak, saya mau tanya ini Pak. Saya logat Makassar aja Pak ya. Ya, Ini kan Bapak di 2021 ini dihadapi juga dengan masa pandemi. ya. Untuk program tahun ini di 2021 kita sebagai Kalapas baru di Goa ini seperti apa, bisa dijelaskan ke netizen dulu ini? Oke, baik, terima kasih. Saya Yusran Saad, Kalapas Narkotika Sungguh Minasa yang dipercaya untuk memimpin saat ini setelah saya serah terima jabatan kemarin tanggal 21 Januari yang lalu. Jadi program awal yang ingin saya laksanakan di lapas ini, pertama tentunya saya harus konsolidasi dulu ke dalam. Jelas dalam beberapa hari kemarin saya juga sudah mengumpulkan seluruh staf untuk saya sampaikan program-program dan rencana kerja saya, termasuk dengan para pejabat utama dan para pejabat struktural yang ada di lapas ini. Yang kedua, saya juga sudah sempat berkenalan dengan seluruh warga binaan yang ada di dalam lapas ini. Setelah mereka olahraga senam pagi, saya sempatkan untuk berbincang-bincang dengan mereka. Jadi intinya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Lapas Narkotika Sungguh Minasa mempunyai satu program mensukseskan semua pelayanan kepada warga binaan, pelayanan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Ya jelas kita akan utamakan pelayanan. Itulah yang akan kita tingkatkan nantinya. Kenapa seperti itu saya lakukan? Karena memang apapun yang kita lakukan, keberadaan kami di sini, keberadaan kita di sini memang untuk mereka. Sehingga apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka inginkan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ada tentunya akan kita penuhi. Bebas bersyarat, asimilasi, remisi, dan lain sebagainya. Semua kita bantu tanpa biaya, gratis, dan ini sudah saya sampaikan sama mereka. Begitu juga dengan warga masyarakat, karena sekarang ini masa pandemi, kita tidak terima kunjungan memang kita lockdown, kita tutup untuk menghindari jangan sampai warga binaan kita juga tertular COVID, maka kita jaga mereka baik-baik. Jadi kita hanya bisa mengizinkan untuk keluarga yang mengantar makanan dan lain sebagainya untuk keperluan mereka sebagai keluarga, ngasih makan ke anaknya, itu kita izinkan. Bang, ini kan di Lapas Minasa 2 Goa ini kan saya lihat banyak warga binaan. Kalau boleh tahu berapa sih kapasitas dan berapa warga binaan yang di saat ini di tahun 2021? Ini kita mau bilang prihatin ya, karena kapasitas kita tuh sesungguhnya cuma 300 orang. Hari ini pertanggal 26, 2 orang bebas tadinya 1152. Pagi ini kita bebaskan 2 orang karena memang sudah habis bebas bersyarat, jadi sekarang 1150 orang. Berarti sudah hampir 4 kali lipat dari kapasitas yang ada. Jadi sangat overcrowded sekali. Jadi guys, ternyata di tempat ini over, tapi paling tidak saya lihat di lokasi sini adem sekali nih Pak. Ya, jadi memang kita melihat ini semua kondisinya, bagaimana caranya kita bisa melayani yang pertama kepada warga binaan. Kita ayomi mereka,
kita berikan semua yang menjadi hak-hak mereka, sehingga apapun yang ada dengan keadaan terbatas ini kita sampaikan secara transparan kepada mereka, sehingga mereka pun paham, memahami betul kondisi yang seperti ini, bukan karena apa-apa, memang situasi dan kondisinya yang seperti ini. Saya panggil abang itu atau bapak ini karena Udah santai saja, abang nih. karena saya dengar ini dari teman-teman pegawai lapas, kita orang asli Goa juga ya. Iya, kebetulan memang saya dilahirkan di Ujung Pandang waktu itu namanya, di Goa. Ya, saya asli sini. Jadi guys, ini Pak Yusran saat ini jangan sampai ada orang dari Jawa, ternyata dia orang asli Goa, Sulawesi Selatan, kelahiran Goa. Kelahiran Goa, saya lahir di Karwisi, kalau sekarang namanya Macini Raya di Kilo 4 itu. Guys, orang asli Goa aja. Bang, saya mau tanya, ini kan di 2021. Iya. Dari 1000 sekian warga binaan, ini bagaimana caranya supaya warga binaan ini tidak jenuh? Ada tidak kreativitas yang dilakukan setiap harinya di sini? Baik, ini tentunya saya tidak bisa kerja sendiri. Jadi teamwork kita, para pejabat struktural dan seluruh pegawai kita yang ada di sini, memang kita libatkan betul semua untuk sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk mengurus ini semua. Warga binaan kita atur pola hidup dan kehidupannya, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Itu semua ada kegiatannya. Jadi bangun pagi, setelah sarapan pagi kita persiapkan kegiatan olahraga. Memang bergiliran, tapi yang jelas semua kebagian supaya kita menjaga mereka tetap sehat. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan kemandirian dalam hal ini untuk membina mereka supaya ada keterampilan yang dilihat. Saya baru beberapa hari di sini, tapi sudah saya lihat ada beberapa kegiatan kemandirian. Ada peternakan, ada lele, perikanan, ada juga perkebunan sayur di belakang, ada kegiatan labeler, dan masih ada beberapa kegiatan yang nantinya akan kita berdayakan lagi, pengelasan. Kita akan berdayakan lagi seluruh sumber daya yang ada di sini untuk lebih bermanfaat ke depannya, mudah-mudahan. Bang, ada ini pertanyaan menarik tadi yang dari sisi pertanyaan kedua tadi soal remisi. Oh ya, Ya, remisi. Jadi selain remisi, Bang, warga binaan ini ada tidak yang sudah bertahun-tahun ditahan kemudian dikasih remisi perlakuan baik begitu langsung 10 tahun tiba-tiba dia lepas menjalani 5 tahun. Gimana itu bahasa halusnya itu, Bang? asimilasi ya, itu namanya asimilasi. Artinya sekarang sudah keluar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, peraturan pemerintah, kalau keputusan Menteri nomor 32 tahun 2021. Jadi untuk narapidana itu bisa kita berikan hak untuk asimilasi. Baru setengah menjalani pidana sudah bisa menjalani di luar karena alasan pandemi COVID ini, sehingga mereka dirumahkan, asimilasi dirumahkan, bukan bebas. Nanti sambil bertahap setelah dia di rumah dilakukan asimilasi. Oh ya, pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwa ini lapas khusus narkotika. Jadi ada satu kegiatan yang memang mercusuar istilahnya, yang memang ini menjadi perhatian dan ini menjadi proyek pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk salah satu lapas narkotika, yaitu kegiatan program rehabilitasi. Jadi warga binaan yang ada kasus narkoba ini kita adakan kegiatan rehab sosial, sehingga kita lakukan semua kegiatan pembinaan itu mulai dari pagi sampai sore dengan tahap diskusi, morning meeting, konseling, dan lain-lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang untuk mereka nantinya memang betul-betul terbebas dari narkoba, insya Allah. Jadi guys, ini tadi penjelasannya Pak Kalapas sangat luar biasa. Sudah jelas itu. Tapi ada tambahan pun ya Pak Kalapas. Ya. Syarat-syaratnya untuk tadi direhab di luar gimana sih, kalau boleh tahu supaya netizen juga tahu? Kita tidak rehab di luar, tapi memang kita ditempatkan di lapas ini, ada anggaran biaya yang disiapkan oleh pemerintah pusat dalam daftar isi kegiatan kita, DIPA kita, dipersiapkan untuk rehabilitasi warga binaan. Jadi warga binaan yang ada kita rehab sebelum dia bebas, itu mudah-mudahan dengan program-program rehabilitasi. Nanti setelah selesai program rehab, dia bebas, kita akan keluarkan mungkin program rehab selanjutnya nanti akan yang ada di luar program lanjutannya. Mantap nonton di sini guys. Saya masuk pertama tadi di ruang pintu depan itu penjaganya ketat tapi luar biasa karena dia sesuai protokol kesehatan. Kedua saya lihat banyak sekali taman-tamannya di sini. Begitu Pak. Mudah-mudahan kita membuat suasana kerja di sini, kami juga yang ada di sini juga supaya kerasan bekerja dengan baik, dengan situasi dan kondisi yang baik, yang asri, yang bersih,
membuat suasana juga jadi nyaman. Mudah-mudahan warga binaan juga tentram, tenang, apalagi kalau kita berikan dengan layanan yang lebih baik lagi pada mereka. Pak, bisa tidak kita pesan kepada anak-anak muda di luar sana, narkoba itu seperti apa? Oh, ini yang paling penting. Kalau ditanya narkoba seperti apa, saya rasa anak-anak muda di luar juga mungkin sudah tahu bahayanya. Bahayanya bagaimana dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Tentu itu semua menjadi korban. Di sini sudah penuh. Lapas narkotika yang ada di Sulawesi Selatan, ini kapasitas cuma 300 tapi sudah diisi 1.250. Nggak usah ditambah lagi. Baik-baiklah, hidup yang sehat, jaga diri baik-baik di luar, nggak usah lagi berkait-kait dengan narkoba. Tidak ada untungnya. Untuk narkoba itu tidak ada cerita yang baik. Pasti semuanya merugikan. Jadi guys, ini bincang-bincang saya sebenarnya ini cukup panjang sebenarnya, cuma karena ya kita juga dibatasi dengan waktu. Kalau saya silakan saja, kapan mau bicara kita bicarakan apa yang kita diskusikan. Saya senang sekali seperti ini. Artinya ini termasuk edukasi juga buat warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, supaya keberadaan kita di sini betul-betul memang membina warga Sulawesi Selatan dulu, supaya keluar bisa baik-baik. Nah yang di luar juga saya berharap sudahlah, cukuplah, jauhi narkoba. Kita sama-sama perangi narkoba. Mulai dari tingkat terkecil di keluarga, orang tua, anak-anak. Kita jaga anak-anak kita supaya jangan sampai terkontaminasi dengan anak-anak narkoba. Dan kita juga sudah cukup serius untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita bisa berantas semua narkoba sampai ke akar-akarnya. Jelas nih guys tuh, jauhi narkoba. Kalian-kalian yang ada di luar sana dan coba-coba. Karena memang tempatnya bagus di sini, tapi ya namanya warga binaan pasti jauh dari keluarga. Betul. Lepas dari sini pasti jadi orang berkreativitas. Bisa, Karena di sini ya. banyak Ada program usaha, program. ada program-program untuk mereka meningkatkan kreativitasnya nanti yang harus kita lakukan. Seperti rehabilitasi, mereka ini sudah belajar berdiskusi, belajar ada permasalahan apa-apa, mereka juga sampaikan dan dipecahkan bersama-sama. Jadi guys, itulah bincang-bincang sampai saya sama Pak Kalapas, Pak Yusran Saat. Baru sepekan di lapas kita Kabupaten Goa, tapi luar biasa. Kalau tidak edukasi untuk kalian semua warga binaan, semangat Ki, jauhi narkoba. Apa lagi Pak? Tetap Tetap sehat. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.